Petualangan keluarga adalah petualangan yang paling berarti. We got memories in the making, every moment's ours for the taking. With love and laughter, hearts unfurling, our small town simple world. Setiap perjalanan adalah babak baru yang indah dalam buku kehidupan kita. Menciptakan ikatan seumur hidup melalui petualangan keluarga. Dan liburan terbaik bukanlah soal kemewahan, tetapi soal kebersamaan di tengah keluarga tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai perjalanan kemana? Ke base camp. Base camp. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Majraha wa mursaha. Nah, terus bedanya apa lagi sekarang? Coba. Bawa kursi, masing-masing bawa kursi. Waktu ke perahu kita nggak bawa kursi. Nggak punya. Terus kalau ke perahu mah bawa matras monyet. Ya. Sekarang bawa. Enggak. Iya tuh kan berarti ada yang enggak, ada yang ini nih. Kursi oke, beratnya nggak terlalu ini. Terus bawa jaket masing-masing 2. Kapan? Sekarang. Sekarang. Sekarang mah tuh tapi outfitnya oke lebih ini ya. Outfitnya lebih. Enggak, nanti kan dibongkar lagi di base camp. Maksudnya teh coba biar bumi lebih ringan gitu ta. Bisa bawa web lagi semua ya dek. 2 carrier numpuk gitu kan. Kayak siapa Misbah ya dek. Misbah ya. Waktu ke laut kan 2 carrier ya kan. Numpuk. Padahal badannya Misbah lebih kecil Lebih kecil ya, kurus. dari Abi. Misbah Udin. Dia Kemana sih? itu yang orang mana deh? Orang Yang jadi Padang. videografer itu ya? Iya, iya. Si tolong ke Sumedang we dulu. Beli tahu. Boleh. Jadi ini bawa tahu. Kan beda tahu Sumedang dengan tahu ini Cihuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang menonton tayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, berlimpah rezeki, dan tentunya sembari menikmati secangkir kopi. Tadi adalah percakapan kami tentang beban carrier yang dibawa oleh masing-masing anggota. Yang paling berat adalah anak yang paling besar karena membawa perlengkapan pribadi dan 2 tenda dengan beratnya mencapai 16 kg. Sedangkan yang paling ringan adalah carrier yang dibawa oleh istri sebesar 10 kg. Dan saya mengusulkan untuk nanti dibagi lagi berat bebannya sehingga tidak menghambat perjalanan pendakian. Berat ideal beban carrier adalah maksimal 20 hingga 25% dari berat badan kita atau sekitar 7-10 kg untuk pendakian singkat agar nyaman dan tidak cedera. 62.800 Tol Cisumdawu. Sekarang kita mau masuk ke Kertajati, Cirebon. Cipali. Mau ke toilet nggak? Enggak. Langsung pom bensin aja. Ya.
166. Parkir tengah, parkir depan. Mana toilet teh? Toilet. Kendaraan besar. SPBU-nya mana, Bro? Tuh, ATM lagi ATM. PBU tuh. Hah? Itu tuh. Mana? Tuh. Nih jauh-jauh Sate Tegal nih. Punya pacar kita mana? Belum dapat. Dulu kita pernah makan di sini, istirahat ya? Nggak apa. Ya udah ya. Udah. Setelah mengisi BBM, kami lanjutkan perjalanan kembali menuju ke Semarang. Tak terasa, sebentar lagi akan tutup tahun 2025 Masehi. Dan hal ini bukan berarti menghentikan sebuah perjalanan, melainkan langkah awal yang lebih berani. Tidak semua yang direncanakan di tahun ini semuanya terwujud. Tetapi apapun itu, langkah yang paling benar adalah mensyukuri semuanya. Dan tentu saja perjalanan kami pun kami awali dengan rasa syukur. Bersyukur masih diberi kesehatan sehingga kami bisa melakukan perjalanan ini dengan keluarga. Bersyukur atas semua anugerah yang telah dilimpahkan kepada kami. Dan tentu harapan kami sepanjang hayat adalah selalu diliputi rasa syukur. Amin. Bulan Desember 2025 memang diprediksi sebagai puncak musim hujan di Indonesia dengan curah hujan sangat tinggi hingga ekstrim di banyak wilayah, termasuk hujan lebat disertai petir dan angin kencang seperti yang sedang kami hadapi saat ini. What I hold inside, if I don't ask your name today, I may never. Setelah hujan, pemandangan yang muncul biasanya muncul pelangi, langit yang lebih bersih dan cerah, udara segar dengan aroma khas tanah basah, serta pemandangan alam yang lebih segar, menawarkan kesempatan fotografi dan ketenangan. Matahari terbenam setelah hujan juga bisa menciptakan warna langit senja yang memukau, seperti langit merah. Which comes too late. Kali Kangkung. Oh, di sini mah ada ini, ada petugas yang standby. Berapa? 323. 323 tambah 62 itu 386. Terus sejauh 1 kilometer. Kami istirahat kembali untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya di rest area. Selepas melaksanakan sholat, kami mapping mo alias makan pinggir mobil karena kami bekal nasi dari rumah dan meminimalisir pengeluaran atau jajan di luar karena semua kebutuhan perbekalan sudah kami bawa.
Setelah exit tol Bawen, perjalanan kami lanjutkan menuju ke basecamp Gunung Merbabu via Tekelan. Akses ke basecamp Tekelan Gunung Merbabu dari kota besar seperti Salatiga atau Semarang, turun ke daerah wisata Kopeng, lalu dilanjutkan ke Dusun Tekelan di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Memasuki area basecamp Tekelan, kondisi jalannya mulus, bagus, perpaduan antara aspal dan coran bisa dilewati oleh 2 kendaraan, meski lebih hati-hati pada saat berpapasan dengan kendaraan lain. Dan kondisinya terus menanjak. Dan malam ini kondisi lalu lintasnya sangat sepi, padahal masih jam setengah 8 malam. Nanti turun tanya parkir di mana. Sebelah kanan ya. Selamat datang, ini bukan? Mana? Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Oh itu tuh. Alhamdulillah kita sudah tiba. Siap. Ya. Muncak atas nama Iman besok. Berapa orang? 4. Di mana ya? Barangnya turun dulu. Ya. Registrasi. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam dari Bandung, kami tiba di basecamp Tekelan, disambut udara yang menusuk tulang dan cuaca yang cerah, juga sambutan ramah dan hangat dari petugas basecamp. Sidewalks crowded, but we find space. In the city, feel the embrace. Mellow grooves make us unwind. Tokyo time, it's so Tanggal divine. naik 2 Nova. Feel the buzz, singing with the flow, singing roll the road, the road, the night. Feel your life under our feet. Right on Tokyo time, feel the glow. City lights and we won't let go. Movie beats and disco nights. Tokyo love in all its heights. High above in Tokyo Tower, we can feel the city's power. Pumping soul in every hour. City life, it's awesome. Ngecam om. Iya. Toilet di basecamp, free wifi, free charger, terus ada sertifikat. Ini untuk sama tambahan parkir. Parkir juga ini per hari ya. Berarti 20, tapi pulangnya hari Tanggal 25. berarti 2 hari Pak ya. Bentar. Saya kalau misalnya nggak capek turun tanggal 25. Kalau misalnya saya capek, itu ada ulang, saya pulangnya tanggal 26. Ntar saya bayar pagi lagi gitu ya. Ya, itu tuh. Bayarnya 40, udah nggak apa-apa, itu kan capek Pak. Kita istirahat dulu kan nggak apa-apa. Oh gitu. Oke, siap. Kan totalnya ini 180. Oke, udah semuanya. Siap. sama ini minta checklist kesiapan barang ya buat naik. Oke, mulai sekarang naik dan turun. Ya. Nah, ini sudah disuap tadi tanda tangan kita rombongan. Oke, siap. Ini nanti setelah diisi, difoto dulu baru serahkan ke sini. Oke, siap.
Nanti sama KTP juga. Oh, KPP di itu. Kalau setelah ini diisi dulu baru KTP-nya nanti aja. Oh gitu ya. KTP aslinya berarti? Iya, KTP. Itu diambil pada saat besok check-outnya. Pada check up ya. Pas mau pulang. Ya pas mau pulang. Kalau rekomendasi nginep di pos 3 atau di pos 4 atau di mana? Nanti aja ini belum nanti briefing sama. Kan masih ada briefing. Nanti ada briefingnya. Oh kapan? Nanti kan setelah isi Mau baru- nanti atau besok? nanti atau besok terserah. Nah rencananya kalau misalnya boleh, Ya. saya berangkat pagi Akan setelah subuh jam Jam 6. Jadi ntar kita briefing aja. Ntar kita ke transitnya nggak apa-apa. Oh gitu? Iya. Oh ya udah Kita oke. kan dicari transit dulu. Ya. Setelah ngisi ini mungkin kesini sendiri baru kita bisa briefing. Oke siap. Kan enak Nah, kita sambil kita duduk bareng. Oh, iya. Nggak terlalu Wis, mantap. juga. Itu mau buat di Ungaran? Oh ini buat undangan. Iya, dibuat di Ungaran. Ini apa sih? Oh itu air minum. Buat motor nih. Pos satu ada mata air, mungkin bisa istirahat dulu. Ya, terus perjalanan dilanjutkan kembali itu dari pos 1 sampai ke pos 2 itu dengan estimasi waktu kurang lebih 45 menit. Santai itu santai. Itu santai. Oke. Ya, 40 menit. Terus di situ di atas di pertengahan itu ada gerbang seperti gerbang Cendani, namanya gerbang Cendani. Mungkin Om dan juga ibunya ntar sama putra-putranya seperti masuk dalam lorong kurang lebih 50 meter itu terus sampai puncak yang pos yang Sampai kedua. pos 2. Ya, pos 2. Kemudian di pos 2 ini untuk estimasinya waktu kurang lebih 1 jam sampai pos 3. Malah bisa lebih. Soalnya kan gini, di atas pos 2 kalau memang itu pagi cerah itu full view sudah kelihatan dari situ. Mungkin kita bisa bilang itu lama kan mau foto dulu, mau gimana dulu kan udah biasa itu kan. Ya. Di pos 2 ini juga ada sumber mata air Om, di sini. Di sumber mata air. Terus Omnya naik. Itu ada di situ kan ada plang juga, naik lalu ambil kanan. Nah, di situ kan ada jalur bercabang yang lurus sama yang kanan di pos 2-nya. Itu ambil yang kanan. Yang kanan, yang langsung naik ini. Jalan berkelok. Terus sampainya di atas itu kan ada misalkan lupa nggak bawa apa. Semalam kami sudah mendapatkan briefing dari petugas base camp yang dijelaskan secara detail informasi jalur, sumber mata air, kondisi trek, aturan yang harus diterapkan baik dari pengelola maupun aturan budaya setempat, seperti anjuran tidak menggunakan kaos berwarna merah atau hijau, dan juga anjuran untuk peserta wanita bila mana sedang datang bulan tidak memasuki area puncak 1 yaitu di Watu Kubung, dan tentang aturan wajib membawa kembali sampah. Pagi ini di hari kedua kami sarapan di warung nasi di seberang base camp dan sekaligus memesan nasi bungkus untuk makan siang dan nasi saja untuk makan malam. Jadi makan malamnya hanya perlu masak perbekalan yang kami bawa, tapi nasinya sudah kami bekal dari base camp biar praktis meski beban bertambah sedikit. Benar lah itu. Bisa.
pendakian, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Berdoa selesai 622. Dari base camp, kami menggunakan jasa ojek menuju ke pintu rimba dengan biaya 20.000 per orang. Waktu tempuhnya kurang dari 5 menit, tapi lumayan untuk menyimpan tenaga guna ke pos berikutnya. Trek ojek ini awalnya bisa sampai pos 1 dengan biaya Rp40.000, tapi untuk saat ini ojek hanya diperbolehkan sampai pintu rimba. Alhamdulillah, seenggaknya dengan menggunakan jasa ojek ini bisa membuat tersenyum warga lokal yang memiliki mata pencaharian di jasa transportasi. Alasan kami mendaki Gunung Merbabu Piatekelan berdasarkan informasi dan rekomendasi yang kami dapat. Karena jalur klasik ini menawarkan pemandangan sabana yang luas yang spektakuler, vegetasi hutan lebat, suasana yang lebih tenang, dan sejarah panjang dengan sensasi pendakian menantang namun memuaskan, serta bonus melewati 7 puncak seperti triangulasi. Ideal untuk mencari pengalaman yang komplit dan fotogenik dengan panorama yang indah. Cuaca jam 6:30, Gunung Merbabu Piatekelan. Kita akan menuju ke pos 1. Jadi sekarang ojek dari base camp tidak bisa langsung menuju ke pos 1, hanya sampai ke pos rimba. Dari pos rimba menuju ke pos 1 kurang lebih 300 meter. Kalau dari base camp ke pos 1 kurang lebih 500 meter. Iya. Minggu. Ih, cakep bro. Lihat atasnya bro. Masya Allah, ya Allah, luar biasa. Langit Merbabu hari ini cerah. Ini Kami sengaja berangkat lebih pagi meski ada pendaki lain yang startnya jauh lebih pagi karena pertimbangan faktor cuaca, mengantisipasi jangan sampai kehujanan pada saat perjalanan pendakian, dan juga kondisi kekuatan fisik kami yang jalannya super duper santai. Jika yang lain bisa berjalan 5 menit, kami bisa jadi berjalan 15 hingga 20 menit.
malam kita ini? Ya ada emak kan. Oh, ini nonton YouTube. Di kamar juga gitu. Ngejar eta YouTube. Lagi ini merenang nggak ada yang ini jadi bebas kan. Takutnya terganggu sama kita. Beliin gratis. Siapa Bu? Iya, kamu kan ngelipet jaket dulu. Oh. Operator. Rincian pos di jalur Tekelan. Pertama adalah Basecamp Tekelan, yaitu merupakan titik awal. Kemudian pos 1 dengan nama Watu Putut yang tadi sudah kami lewati. Watu Putut itu berarti batu, dan putut merujuk pada seorang pertapa atau cantrik, yaitu murid dari seorang pertapa atau resi. Cikuray. Yeah, the rhythm hits like a tropical storm. Uninhibited souls, we rise and transform.
Reggae beats free the captive mind. Berapa jam nunggu? Berapa jam nunggu? 1 jam. Cuma beda 5 menit. Alhamdulillah. Just children singing. Jalur Bekelan. Jam berapa sekarang, Dek? This music's our Pos 2. our joy. 840. Lupa. Enggak, ini 600. Ini kan pos 2 ke pos 3. Iya, tapi ini pos 2, pos 3, pos 100. Pos 2, pos 3 100. Berarti pos 2, pos 3, pos 100, pos 3, pos 4 581. 581. Berarti nanti pas udah di pos Kemana mau di puncak ini? Enggak, ke puncak Pos 4 aja. Di sini aja. Nah, bisa langsung kan tembak. Tidak. Oh, mobil juga. Berapa jam? 8 jam? 18. Pos 2 dengan nama Pereng Putih, kami disambut oleh mamalia primata yang dikenal cerdas, sosial, dan lincah. Hidup dalam berkelompok, memiliki bulu tebal dan umumnya berekor, dan juga sering berinteraksi dengan manusia. Sedangkan nama Pereng Putih sendiri merujuk pada sebuah spot atau area di jalur pendakian yang dicirikan dengan bukit atau lereng berpasir atau berbatu berwarna putih atau terang di tengah medan yang seringkali didominasi bebatuan dan vegetasi hijau, menawarkan pemandangan terbuka dan kontras visual yang khas, seringkali menjadi ciri khas jalur menuju puncak utama atau area terbuka dekat puncak. Secara harfiah, pereng dalam bahasa Jawa berarti lereng atau bukit. Putih mengacu pada warna tanah atau batu kapur yang terang atau area lapang yang terlihat putih atau terang dari kejauhan. Mungkin akibat tanahnya yang pucat atau hamparan sabana yang kering saat musim tertentu. Touch the sky. Them can't break we, them can't tame. We stand tall. One love, one flame. River flow deep, roots them hold tight. Tree a sway, but it not lose the fight. Every drop count, every soul worth gold. One destiny for the young and the old. The lion roar, the drum them beat. Unity make the world complete. One love, one flame, burning high. One heart, one aim, touch the sky. Them can't break we, them can't tame. We stand tall. One love, one flame. Setelah berjalan kurang lebih 500 meter dari pos 2, kurang lebih berada di ketinggian 2090 mdpl, kami mendapatkan spot dengan nama Akasia Kembar di jalur pendakian Gunung Merbabu. Akasia Kembar ini adalah dua pohon raksasa berukuran mirip yang jadi ikon unik dan spot foto ikonik dekat area sabana. Sekitar 500 meter setelah pos 2, dikenal sebagai gerbang sabana yang menandakan pendaki akan memasuki area padang rumput setelah melewati tanjakan zigzag, menawarkan keindahan alam merbabu yang khas dan menjadi penanda penting sebelum melanjutkan ke Sabarnak 1.
Setelah melewati akasia kembar, kami sampai di Sabarnak 1. Nama ini mungkin buat filosofi saja, agar para petani sabar dan semangat melalui trek tersebut. Memang betul, karena lazimnya terkenal dengan sebutan sabana. Akan tetapi, di Merbabu Piatekelan ini diberi nama Sabarnak. Alhamdulillah. Akhirnya. Akasia apa? Akasia tunggal. Oh, ini akasia tunggal nih. Oke. Akasia tunggal. Ntar ini nih pos akasia tunggal. Jangan mengeluh. Puncak menantimu. Setelah melewati Sabarnak 1, kami ketemu akasia tunggal, yaitu satu pohon akasia yang sudah besar. Akan tetapi kondisi saat sekarang sudah mengering karena dimakan usia. Kembali naik dari akasia tunggal, melewati trek tanah yang cukup menanjak, baru nanti kita sampai di Sabarnak 2. Sampai mana kita? Pos 3. Keren. Pos 3. Mas lagi ngerekam nggak Mas? Nggak, saya bentar ya. Pos 3. Keren. Estimasi perjalanan menempuh jarak sekitar kurang lebih 1,1 km dengan waktu tempuh sekitar 1/4 jam, sampailah di pos 3 yang berada di ketinggian 2361 mdpl. Di pos 3 ini terdapat tempat camp, tetapi berada di tempat yang cukup terbuka, yang secara otomatis resiko badai cukup tinggi. Akan tetapi berjalan beberapa meter dari pos 3 ada tempat yang berada di cekungan perbukitan dan pastinya lebih aman jika digunakan untuk mendirikan tenda dari resiko terjangan badai. Pos 3 ini namanya Gumuk Mentul. Secara harfiah, nama tersebut berasal dari bahasa Jawa. Gumuk berarti gundukan, bukit kecil, atau sesuatu yang menyembul dari permukaan datar. Mentul terkait dengan istilah cunduk mentul
hiasan kepala tradisional Jawa berbentuk bunga yang biasa bergoyang atau mentul-mentul, yaitu bergerak naik turun atau memantul saat dikenanya. Dengan demikian, nama Gunung Mentul kemungkinan besar merujuk pada sebuah gundukan atau bukit kecil yang menonjol mirip bentuk kembang goyang di area tersebut, atau mungkin merujuk pada karakteristik geografis tertentu yang terlihat seperti gundukan yang memantul atau menonjol di landscape jalur pendakian tersebut. Area ini merupakan pos yang indah dengan pemandangan rumput hijau yang luas. Gunung Merbabu adalah gunung api yang bertipe stratovulkano. Secara administratif, gunung ini berada di wilayah Kabupaten Magelang di lereng sebelah barat dan Kabupaten Boyolali di lereng sebelah timur dan selatan, Kabupaten Semarang di lereng sebelah utara Provinsi Jawa Tengah. Gunung Merbabu dikenal melalui naskah-naskah masa pra-Islam sebagai Gunung Damalung atau Gunung Pamarihan. Di lerengnya pernah terdapat pertapaan terkenal yang pernah disinggahi oleh Bujangga Manik pada abad ke-15. Dan menurut etimologi, Merbabu berasal dari gabungan kata meru atau gunung dan abu yaitu abu. Nama ini baru muncul pada catatan-catatan Belanda. Gunung ini pernah meletus pada tahun 1560 dan 1797. Dilaporkan juga pada tahun 1570 pernah meletus, akan tetapi belum dilakukan konfirmasi dan penelitian lebih lanjut. Puncak Gunung Merbabu berada pada ketinggian 3.145 meter di atas permukaan laut. Ada juga yang memberi nama asal nama Merbabu yang penuh makna. Nama Merbabu yaitu berasal dari kata meru atau gunung dan babu yaitu wanita tua dalam bahasa Jawa. Namun ada juga yang mengartikan babu sebagai pelayan atau penjaga. Maka Merbabu juga bisa diartikan sebagai gunung pelayan atau gunung wanita tua yang menyiratkan sisi keibuan atau pelindung. Bang, nginep lagi? Kalian udah habis, Kak. Hah? Kalian sudah habis. Kita gotong royong, nggak adanya. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba juga di camp area pos 4 dengan nama Lempong Sampan. Dan terlihat anak-anak sudah membangun tenda menyambut kedatangan kami. Nginep sini jadinya? Ya udah. Ya.
Alhamdulillah. Lempong Sampan adalah salah satu nama lokasi atau di jalur pendakian Gunung Merbabu via Tekelan. Namun tidak ada informasi spesifik mengenai arti harfiah dari nama tersebut. Cuaca cerah hari ini adalah kanvas kebahagiaan. Mari kita lukis dengan senyuman dan rasa syukur yang mendalam. Kenang-kenang. Menikmati santap siang di pos 4 dengan nasi bungkus yang kami bawa dari base camp. Menu makan siang, mie, tempe, kacang panjang atau buncis? Kacang panjang, anu panjang? Ucing. Ayam. Tak lama dari cuaca yang tadinya cerah, sekarang turun berkah, yakni hujan di pos 4. Dan waktu yang tepat untuk menikmati secangkir kopi hitam. Mari kita sama-sama belajar istilah syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat dari secangkir kopi. Biji kopi, air, dan gelas itulah syariat. Memprosesnya dimasak hingga jadi secangkir kopi itulah tarekat. Meminum dan menikmatinya itulah hakikat, dan mengungkap tentang rasa kopi itulah makrifat. Dan mengisi waktu di kamar ya, kami mempersiapkan perbekalan dan perlengkapan untuk besok subuh mendaki ke puncak Merbabu. Dan juga siang ini badan kami bisa beristirahat kembali di pos 4 Gunung Merbabu. Alhamdulillah, cuaca sore ini Merbabu menunjukkan keramahannya. Sop, bakso, sama grill, chicken grill dry wrap. Di atas ketinggian bro. Dibalik bisa tangan Umi. ini ngapain di video? Tuh ada Joko naik gunung. kayak enggak aja ngaca Enggak sekarang. orang Wah, ini masak sayur sop. Oke.
Sampai di pos 4 dulu perjalanan kami kali ini, dan akan kami lanjutkan di tayangan berikutnya perjalanan dari pos 4 hingga ke puncak Gunung Merbabu. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton tayangan ini. Jika ada manfaat yang diberikan, mohon di like dan subscribe ya. Mohon maaf bila mana ada kata atau tayangan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.